Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Wahayyakum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, tingkatkanlah ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali dalam kondisi iman Islam, mengerjakan amal-amal saleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sejauh-jauhnya. Jamaah salat zuhur Masjid Bagus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang semoga senantiasa jamaah mendapatkan berkah, rahmat, taufik, hidayah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berada di rumah Allah, bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah, bisa mendengarkan ta'lim yang salah satu taman-taman surga adalah yaitu majelis-majelis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya Allah taala memberikan semua nikmat kepada kita. Apa-apa yang kita butuhkan Allah beri. Wa in ta'uddu nikmatallah, seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah azza wa jalla, perbaiki ibadah kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah azza wa jalla. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi beserta keluarganya, wa sahbihi sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ihsan, dengan sebaik-baiknya, ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Semoga kita termasuk umat Nabi alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ya, bahwasannya ketika turun satu ayat, yaitu surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 34 dan 35. Silahkan dibaca ayatnya 34 dan 35. Ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya ada orang-orang itu hobinya, ya, yaknisuna dhahaba, ngumpulin harta berupa emas, deposito, tabungan begitu ya. Wal fiddata, ngumpulin uang yang paling mahal, yang kedua perak, dikumpulin sebanyak-banyaknya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, namun orang-orang ini tidak mengeluarkan zakatnya.
Kalau emas ya 85 gram emas wajib ngeluarin zakat 2,5%. Dan tidak ada fakir miskin tidak dikasih haknya. Ya, mereka ini ngumpulin harta saja hobinya. Ya, emas perak. Fabashirhum bi'adzabin alim. Maka Allah Ta'ala berfirman, berikan kabar yang gembira. Gambarnya apa itu? Azab yang pedih. Ayat 35-nya, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu emas dan perak dibakar oleh Allah Azza wa Jal, fatukwa biha jibahuhum. Digosokkan di muka orang tersebut, jemaah. Emas dan perak tadi. Wa junubuhum, perut-perut mereka, lambung-lambung mereka. Wa dhuhuruhum, punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum, ini harta yang kalian simpan untuk diri kalian. Fadzuqu ma kuntum taknizun, rasakan apa-apa yang menjadi simpanan dunia kalian. Jadi ketika ayat ini turun, ya, bahwasanya menggambarkan ada orang-orang yang sukanya mengumpulkan harta, menumpuk harta, emas, perak, kalau zaman sekarang ya deposito dan lain sebagainya. Padahal ketika tidak keluarkan zakatnya, tidak dikeluarkan untuk di jalan Allah Azza wa Jal, emas dan perak itu hanya akan menjadi apa? Bara api. Yang bara api itu akan digosokkan ke muka orang tersebut. Kemudian ke apa? Ke perut-perut mereka. Wa dhuhuruhum, kemudian ke punggung-punggung mereka. Sehingga para sahabat takut, jemaah. Ya, takut nyimpen harta dan emas dan perak berlebihan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma khairu kanzil mu'min?" Ya Rasulullah, kalau demikian kira-kira harta apa yang terbaik yang harus kita simpan? Kalau emas dan perak nanti di akhirat berbahaya. Ya, kalau tidak dikeluarkan zakatnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Khairu kanzil mu'mini," sesungguhnya sebaik-baik harta simpanan seorang mukmin, qalbun syakirun. Yang pertama, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Walisanun dzakirun, lisan yang selalu dipergunakan untuk berzikir kepada Allah. Wa zaujatun salihatun, yang ketiga adalah istri yang salehah, yang mukminah, tu'inuhu ala dinihi wa dunyahu, yang selalu mengajak suaminya untuk memperbaiki urusan akhirat dan dunianya. Itu ya sebaik-baik apa? Harta. Jadi sebaik-baik harta itu bukan emas dan perak cuma. Tapi apa yang pertama? Qalbun syakir, hati yang selalu merasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya ada seseorang ngasih kepada kita uang bonus 1M misalnya, Pak Wahab dikasih uang 1 miliar misalnya. Kira-kira Pak Wahab senang atau tidak? Wah, mungkin orang itu lalu diciumin tangannya dan lain sebagainya, betul? Dikasih 1M tapi besok pagi misalnya nggak diberikan hidup, mau nggak kira-kira Pak? Milih besok pagi hidup atau uang 1 miliar kira-kira? Hidup, bisa hidup. Jadi kadang kita itu mengatakan nikmat itu uang, jabatan. Bapak-bapak bisa hidup sampai siang ini, wah, ini nggak bisa dibayar. Sehingga ketika kita bangun tidur langsung alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah Allah mewafatkan kita, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Jadi uang itu 1 miliar itu gak ada harganya dibanding Allah memberikan apa jemaah? Kita umur, usia, bisa bernapas, jantungnya masih normal, denyut nadi masih berjalan, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Seandainya kita menghitung nikmat Allah, gak bisa Pak, gak bisa.
Innal insana ladzalumun kafar, Ibrahim 34. Namun kebanyakan manusia itu zalim. Allah sudah berikan nikmat yang begitu banyak, nikmat itu tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah, itu hitungnya zalim. Allah berikan umur itu untuk main game pagi sore main game, ini zalim. Allah berikan nafas, ya, tapi Allah berikan nyawa dan nafas itu bukan untuk beribadah Allah pada Allah, ini zalim cuma. Kita tahu Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu melihat Rasulullah itu kalau sholat malam Pak, lama banget ya, mungkin sampai sepertiga malam ya. Beliau tidur sepertiga malam, bangun ya setengah satu setengah dua, sepertiga malam ya, sampai subuh. Ini Rasulullah ibadah sehingga tafattarat qadamai, sampai kaki beliau bengkak. Maka Aisyah ini kaget, ya Rasulullah, 5, kenapa engkau capek-capek sholat qiyamul lail, alaysa qad ghafarallahu laka min dambika wa ma ta'akhkhar. Kenapa ya Rasulullah engkau capek-capek qiyamul lail, sholat malam, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Rasulullah jemaah? Apa kira-kira? Rasulullah itu nggak punya dosa, sedangkan kita dosanya ini banyak banget ya. Rasulullah sudah diampuni dosa yang telah lalu, kita belum tentu. Dosa beliau yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Apa jawaban beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail sampai bengkak kaki beliau? Ada jamaah yang qiyamul lail sampai kakinya bengkak. Ada Ustaz main futsal. Main futsal beda lagi ini ya. Ya, Rasulullah sampai bengkak jemaah. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alastu 'abdan syakura. Jawabannya, aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itu Pak. Jadi syukurnya itu kita pergunakan, syukur semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu untuk ibadah. Sujud, rukuk, baca Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, itu tanda qalbun syakirun. Jadi sebaik-baik simpanan kita itu ya hati yang selalu bersyukur. Syukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua merasa qanaah, hati itu merasa tenang atas semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian apa? Diimplementasikan dengan apa? Syukur itu ibadah. Jadi syaratnya syukur harus 3. Alhamdulillah dengan lisan, hati merasa qanaah atas semua pemberian Allah. Loh, sekali lagi, 1 miliar ama hidup besok pagi mahalan mana Pak? Mahalan mana? Ganti 1 triliun saja. Dengan besok pagi hidup mahalan mana? Hidup. Jadi syukur itu, Allah ngasih kita hidup itu udah syukurnya harus luar biasa. Ya, nggak perlu syukur itu nunggu naik jabatan, gajinya 2 digit, kelamaan Pak. Ya. Jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, ya, dari sahabat Maqal bin Yasar, bahwasannya syukur itu man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di pagi hari dirinya dan keluarganya Allah berikan rasa aman dari gangguan musuh, ya. Mu'afan fi jasadihi, yang kedua di pagi hari jasadnya dalam kondisi sehat, mata masih bisa melihat, jantung masih bisa memompa darah, ya. Telinga masih bisa mendengar, Allah masih memberikan nyawa, sehat. Wa indah kutu yaumihi, pada hari itu, bukan besok. Rasul bersabda pada hari itu kutu yaumihi, dia punya makan untuk dirinya dan anaknya. Faka'an nama hizat lahu ad-dunya, seolah-olah Allah kumpulkan kebaikan dunia semuanya pada orang tersebut, ya. Jadi syukur itu nggak perlu nunggu kaya, cukup Allah memberikan kita rasa aman, rasa sehat,
kita masih diberikan rezeki makanan untuk anak istri kita pada hari ini, itu sudah seolah-olah Allah mengumpulkan dunia pada kita, ya, mengumpulkan dunia kepada kita semuanya. Jadi perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur kepada Allah, Allah tambah kok nikmat itu. Nikmat itu bukan sekedar materi jemaah. Allah berikan antum umur itu udah Masya Allah, nggak bisa dibeli itu. Antum mau tidak naik jabatan tapi besok mati? Gak mau kan? Jadi dirut, besoknya mati. Nggak mau, milih dirut apa hidup? Hidup. Hidup itu udah Masya Allah, nikmat yang tidak bisa digantikan jemaah. Jantung kita, perbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Perbanyak syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Hati merasa tenang, ya Allah. Jangan membandingkan nikmat kita pada nikmat orang lain. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum huwa ajdaru alaikum alla yuhqiranna minal ma'rufi syai'a." Jadi Rasulullah memberikan gambaran agar kita itu selalu menjadi hamba yang bersyukur. Lihat orang yang ada di bawah kita. Orang yang naik sepeda bersyukur karena ada temannya yang berjalan kaki. Berjalan kaki alhamdulillah, tetangga naik kursi roda. Yang naik kursi roda alhamdulillah, tetangga ada yang udah di IGD cuci darah. Yang cuci darah alhamdulillah, sebelah kamar meninggal 5 menit yang lalu. Yang meninggal, oh nggak ada, alhamdulillah udah selesai urusannya jemaah, udah selesai urusannya. Jadi muslim itu, Ibnul Qayyim beliau mengatakan, bainal musibah ila musibatin. Mukmin itu ya manusia itu setelah ada musibah satu, ada musibah lagi terus, hattal maut. Yang terakhir musibah yang tidak bisa dihindari, kematian. Jadi kita itu diuji terus oleh Allah Azza wa Jalla. Memang dunia itu darul ibtila, tempat Allah menguji orang-orang beriman, menguji kesabarannya, keikhlasannya kepada Allah Azza wa Jalla. Semua diuji. Kemarin perusahaan sudah bagus, rumah tangga udah bagus, penyakit anak sudah sembuh, pindah ke apa terus sampai ujian terakhir yang nggak ada obatnya. Apa jemaah? Al-maut, kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr surat ke-15 ayat 99. Terus beribadah kepada Allah sampai datang kepada kita kematian. Jadi ujian terakhir yang tidak ada lagi apa? Obatnya. Tidak ada lagi jalan keluarnya, al-maut. Yaitu apa? Ujian terakhir, yaitu kematian. Ini cuma. Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah yang terbaik. Jadi kalau orang bersyukur itu kan di hati jemaah. Maka dari sahabat Nu'man bin Bashir, hadisnya panjang, hati-hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh kita itu ada segumpal darah, daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka anggota tubuh yang lain baik. Wa idza fasadat, kalau hatinya itu rusak, fasadal jasadu kulluh, ya. Semua anggota tubuh yang lainnya pun akan rusak. Ala wayal qalbu. Ketahuilah semua itu adalah hati. Ya. Kalau hati kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dekat kepada Allah Azza wa Jalla, apapun ujian yang menimpa kita, orang ini tegar, sabar, kuat. Ya. Sabar, kuat atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu hati yang kuat, hati yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hati jemaah. Oleh sebab itu, mohon maaf, penyakit jasad itu mulanya dari hati. Orang kena stroke itu karena apa jemaah? Selain makanan yang gak sehat, juga punya sifat iri, hati juga. Tetangga beli mobil kejang-kejang, mobilnya kok mobil mahal, stroke pak. Hati, ya. Hati ini hati-hati. Kalau hati baik, semua anggota tubuh juga akan baik. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging atau darah itu adalah hati.
Yang kedua jemaah, lisanun dzakirun. Ya. Sebaik-baik harta yang harus kita miliki adalah lisan yang selalu dipakai untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla dengan lisan kita. Nah, lisan ini kalau tidak untuk berzikir kepada Allah, tidak untuk mengucapkan yang baik-baik, akhirnya menjelekkan orang lain, ngomong yang tidak baik. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa orang yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khaira. Bilang, ucapkan yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa ngucapin yang baik, aw liyasmut, diam. Ucapkan yang baik, kalau tidak, diam. Itu jemaah. Sehingga Rasulullah SAW itu selalu menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ada satu yang harus sering kita baca jemaah. Kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua ucapan yang sangat ringan di lisan kita, sangat berat di timbangan nanti yaumil qiyamah. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah Sang Maha Pengasih. Yaitu ucapan apa jemaah? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Subhanallahil azim, Maha suci Allah, Zat yang Maha Agung. Perbanyak doa ini. Sangat dicintai oleh Allah, ringan di lisan, sangat berat nanti timbangannya di yaumil qiyamah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Ibrahim, ya, surat ke Ibrahim itu 14 ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan suatu ucapan yang tsabit, yang sangat kuat fil hayatid dunya, bagi orang-orang yang mengamalkan itu di dunia. Wa yudhillullahu dzalimin. Adapun orang-orang yang zalim, jarang berzikir, Allah sesatkan. Ya. Jadi jemaah, apa ucapan yang paling berat? Itu jemaah. Ucapan apa jemaah? Afdhalu dzikri apa jemaah? La ilaha illallah. Itu ucapan paling berat. Sehingga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Seseorang yang ucapan terakhirnya lisannya pakai zikir la ilaha illallah, ucapannya adalah la ilaha illallah, tiada hak ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala jannah. Orang ini pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yutsabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabit. Orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di penghujung akhirnya adalah orang yang istiqomah dengan zikir la ilaha illallah. Wa yudhillullahu dzalimin. Adapun orang yang tidak mempraktekkan zikir la ilaha illallah, mengamalkan la ilaha illallah, Allah sesatkan. Di akhir hayatnya nggak bisa. Ini firman Allah di surat Ibrahim surat 14 ayat 27. Sehingga jemaah, ada satu kisah, ya, bahwasanya ada orang itu hobinya, mohon maaf, dengarkan musik. Hobinya dengerin apa? Musik terus. Di mobil dengerin musik, sambil nyanyi-nyanyi di mobil. Akhirnya jemaah, orang ini ya biasa nyetel musik sambil nyetir, ya, sambil nyanyi. Qadarullah masyafa'al, terjadi apa? Hadis kecelakaan jemaah. Kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan jemaah, orang ini dalam sakarat. Maka orang-orang mengumpulin orang itu agar orang ini apa jemaah? Mengucapkan la ilaha illallah. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Rasul bersabda, kalau ada orang yang sekarat di antara kalian, talqin dengan ucapin apa? La ilaha illallah. Bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bukan. Tapi yang sahih, kita mengajarkan kepada orang yang sedang dalam sakarat, la ilaha illallah. Bukan asyhadu, kalau di TV-TV kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, baru mati. Bukan, cukup la ilaha illallah.
Hadis sahihnya, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Orang ini terjadi kecelakaan jemaah. Kemudian orang-orang ngumpulin orang tersebut karena dia digencet di mobil jemaah. Kemudian orang-orang mengajak orang ini ketika sadar untuk ditalqin. Ucapkan la ilaha illallah. Orang ini nggak mau jemaah. Orang ini ngidupin lagi mobilnya, ngidupin lagi lagunya. Orang ini nyanyi jemaah dan mati dalam kondisi nyanyi jemaah. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim beliau mengatakan bahwasanya husnul khatimah atau su'ul khatimah min haitsu al-'adah. Bahwasanya kita itu matinya dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah min haitsul 'adah, tergantung kebiasaan kita masing-masing. Orang ini kebiasaannya nyanyi di mobil sambil dengerin musik. Ketika sakarat, dia yang paling disukai apa kira-kira? Musik, nyanyian. Ditalqin gak bisa jemaah, karena yuthabbitullahu ladina amanu bil qauli tsabit. Allah hanya memberikan ucapan la ilaha illallah bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mempraktekkan dan mengamalkan ucapan la ilaha illallah. Wa yudillullahu dzalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang mereka tidak mempraktekkan zikir tersebut. Jadi kalau kita pengen ya semuanya pasti, pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka jadikan kebiasaan kita yang baik-baik saja. Ada orang yang main futsal meninggal ya, hobinya main-main futsal. Ada yang meninggal lagi ngegoes, kan harusnya jantungnya sehat, ini malah jantungan habis main nyepeda. Ada yang main golf ya, apalagi ada caddy dan macam-macam, la ilaha illallah, maksiat cuma mati sedang main golf. Jadi su'ul khatimah atau husnul khatimah sesuai yang ada kebiasaannya. Ada orang-orang yang meninggal sedang dengerin taklim, kebiasaannya dengerin taklim. Ada orang-orang yang meninggal sedang sholat berjamaah, memang kebiasaan dia rutin berjamaah. Ada orang yang sedang baca Quran, kebiasaannya baca Quran. Na'udzubillah, ada yang meninggal di bar, ada yang meninggal di diskotik, ada yang meninggal di tempat-tempat maksiat ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita akan diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, itu sesuai dengan kebiasaan kita. Maka buatlah kebiasaan yang baik-baik. Kebiasaan itu yang rutin jemaah, yang rutin, kontinu. Makanya na'udzubillah, jangan pernah ada maksiat yang kontinu, jangan ada. Karena khawatir Allah mewafatkan kita dengan amalan yang paling kita istiqomahi. Kalau amalan kita yang istiqomah adalah korupsi, ya matinya sedang korupsi. Istiqomah korupsi dia. Istiqomah nyanyi, ya dia meninggal dalam kondisi yang paling dia istiqomahnya apa itu? Nyanyi cuma. Maka lisanun dzakir ya, sebaik-baik perhiasan yang harus kita miliki ya lisan yang selalu kita pergunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan pernah ketinggalan itu setiap hari. Yang kedua, la ilaha illallah, jelas afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ya, ucapan yang paling tinggi, zikir yang paling agung adalah mentauhidkan Allah. Sehingga diriwayatkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau meminta kepada Allah, ya Rabbi 'allimni syai'an adzkuruka wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu zikir yang aku berdoa dengan zikir tersebut dan aku mengingatmu dengan zikir tersebut. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, qul la ilaha illallah. Wahai Nabi Musa, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa protes, ya Rasulullah, ya Allah, ya Rabb, kullu ibadak yaquluna hadha. Ya Rabb, semua hambamu ngucapin la ilaha illallah, ana pengen yang berbeda. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya Musa, law kana la ilaha illallah fi kifatin. Wahai Musa, seandainya ucapan la ilaha illallah itu dalam satu neraca,
Wa ahlus samawati wal ardi ghairi, dan penduduk langit dan bumi, malaikat, jin, manusia, itu dalam satu neraca yang lainnya, ghairi, selainku, kata Allah. Malat bihinna la ilaha illallah. Tetap ucapan la ilaha illallah jauh lebih berat daripada langit bumi beserta isinya selain Allah. Beratan mana jemaah? Ucapan la ilaha illallah. Semoga Allah mewafatkan kita dengan keadaan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Minta kepada Allah, Pak, dalam sujud kita, dalam qiyamul lail kita, dalam doa-doa kita. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu kematian yang baik. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jauhkan kami dari kematian yang buruk. Waj'al akhira kalamina. Ya Allah, jadikan ucapan terakhirku sebelum bertemu denganmu qaulu la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Yakunu li hujjatun indallah. Sebagai hujahku nanti untuk bertemu Engkau ya Allah. Ini doa. Kalau nggak bisa ya Indonesianya, ya Allah, wafatkan aku ya, dengan husnul khatimah, dan jauhkan aku dari kematian su'ul khatimah, dan jadikan ya Allah ucapan terakhirku ucapan la ilaha illallah sebelum bertemu denganmu. Minta, Pak. Ana inda dhanni abdi bi. Allah akan mengijabah kalau kita itu sungguh-sungguh serius minta kepada Allah. Kurangi nyanyian, kurangi musik. Syu'ara itu syair, bukan musik jemaah. Tetap jauhi musik. Kita akan diwafatkan sesuai dengan hobi kita. Orang yang hobi musik, dia akan diwafatkan oleh Allah sedang dengerin musik. Orang yang hobinya nyanyi, na'udzubillah, khawatir diwafatkan oleh Allah sedang karaoke. Berapa banyak tuh video-video orang lagi goyang mati, sedang karaoke mati, ya, sedang di diskotik nyanyi-nyanyi mati. Allah wafatkan orang sesuai dengan kebiasaannya jemaah. Yang terakhir jemaah, zaujatun salihah, zaujatun mukminatun, yaitu jelas adalah yang terakhir adalah harta terbaik kita. Itu rupanya bukan emas, bukan perak. Sekaya apapun kita, kalau hatinya nggak syukur kepada Allah, kita akan menjadi orang miskin. Berapa banyak orang yang hartanya miliaran, ratusan, mungkin triliunan, tapi nggak ada keterangan hati, larinya ke narkoba jemaah. Bahkan mati dalam kondisi overdosis banyak. Karena dengan dunia nggak dapat ketenangan. Dengan mengingat Allah, hati yang bersyukur, yang terakhir yaitu Allah anugerahkan istri yang mukminah, yang solehah. Sehingga sekelas Nabi Muhammad SAW, ketika turun ayat jemaah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat surat Al-Alaq, Rasulullah merasa ketakutan jemaah. Siapa yang bisa menenangkan Rasulullah? Apakah pamannya Abu Talib? Kakeknya sudah meninggal yang Abdul Muthalib, atau pamannya Al-Abbas, atau dia mendatangi Abu Bakar, atau dia mendatangi sepupunya Ali bin Abi Thalib, atau mendatangi Uthman? Siapa yang didatangi oleh Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah merasa ketakutan melihat Jibril alaihi salatu wasallam di Gua Hira, siapa yang didatangi oleh Rasulullah? Siapa jemaah? Siapa jemaah yang didatangi Rasulullah? Pamannya, temennya, siapa Pak Sofyan? Istrinya jemaah, Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau wanita soleha itu, bapak-bapak, ada masalah apapun di kantor, seberat apapun, pulang ke rumah melihat muka istri, beres semua urusan kantor. Tapi kalau istrinya nggak soleha, di kantor udah punya masalah banyak, sampai rumah udah Pak jadi kucing kesiram air ya, masuk ke rumah dimarahin pula. Maka
Maka apa? Simpanan terbaik seorang mukmin itu zaujatun salihah, istri yang taat pada suaminya. Jadi Rasulullah ketika ketakutan bukan mendatangi pamannya, bukan mendatangi sahabat-sahabatnya, bukan mendatangi ponakan sepupunya Ali bin Abi Thalib, bukan. Tapi beliau mendatangi istri beliau, Khadijah binti Khuwailid. Sehingga beliau mengatakan, wahai istriku, zammiluni, zammiluni. Wahai istriku, dekaplah aku, peluk aku, tenangkan aku. Ini jemaah. Jadi ketenangan sejati itu ketika kita punya istri yang solehah. Solehah itu tu'inuhu ala dinika. Istri solehah itu istri yang membuat engkau semakin dekat kepada Allah. Ngingetin pak waktunya sholat, mas ngaji, ayo mas sholat malam. Itu masya Allah jemaah, harta terbaik ya. Sehingga ad-dunya mata', Rasul bersabda dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan, mohon maaf, bukan rumah mewah, bukan kendaraan mewah, bukan jabatan yang tinggi, wah. Tapi Rasul bersabda, sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atu salihah. Istri yang salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, yang istri itu membuat suami semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhiasan dunia itu anak atau istri dulu jemaah? Penyejuk jiwa itu anak atau istri dulu? Ayo, apa dulu jemaah? Anak atau istri dulu? Oh, iswan, istu atau istri? Nah, kayaknya masih iswan ini. Jadi perhiasan yang paling penyejuk mata itu anak atau istri? Jawabannya istri. Istri jemaah. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah di surah Al-Furqan ayat 74, Al-Furqan 25 ya, surah ke-25. Rabbana hablana min azwajina atau min dzurriyyatina dulu. Azwajina dulu atau dzurriyyatina dulu? Azwajina. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kepada kami dari azwajina, istri-istri kami. Antum berarti belum masuk bab ini. Wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, apa? Penyejuk hati, penyejuk jiwa itu istri. Ini jemaah, istri ya. Istri. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah ya. Karena waktu juga sudah habis ya, takut zalim antum kerja. Allah a'lam bishawab. Jadi 3 kanzul mukmin, yaitu harta terbaik seorang mukmin. Yang pertama, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur atas semua nikmat Allah. Wa lisanun dzakir, yang kedua lisan yang kita selalu pergunakan mengingat Allah. Wa zaujatun shalihah tu'inuhu ala dinika, istri yang taat, yang salehah, yang membuat engkau semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah apa? Perhiasan dunia yang terbaik, mengalahkan emas dan perak, jabatan, harta dunia. Allahu a'lam bishawab. Makanya yang masih jomblo, nah itu berarti dia belum mendapatkan ketenangan. Yang duda segera nikah, gitu ya. Yang sudah punya istri kok nggak tenang-tenang, cari lagi. Iya. Sampai kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah pada istri kita. Iya, jemaah. Hidup cuma sekali. Kok dapat istri kok tidak membuat kita tenang, ya cari lagi. Masa kita di dunia nggak tenang, di akhirat nggak tenang juga. Jadi semoga itu jemaah ya. Allahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau ada pertanyaan tidak kira-kira? Siap. Satu. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Agus. Oke, monggo. Bismillah. Waalaikumsalam. Tadi di awal disinggung terkait dengan zakat mal. Jadi seperti kita ketahui di Indonesia ini banyak badan amil zakat, mulai dari masjid, organisasi sampai yang dikelola pemerintah. Nah ini menurut syariat yang
Jazakumullah khairan, pertanyaan dari Pak Agus ya. Barakallahu fiik. Jadi beliau bertanya, di Indonesia ada beberapa badan amal zakat, ada yang swasta, ya kita nggak sebutkan satu persatu, macam-macam ya. Kemudian ada yang pemerintah, yaitu Baznas gitu ya. Juga ada amal di masjid-masjid kita, yaitu biasanya ada juga ya. Mana yang harus kita titipkan di antara yang ada? Ada yang pemerintah, ada yang swasta, ada yang masjid. Kira-kira mana yang harus kita dahulukan? Ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala tetap merintahkan ya di surat Taubah ayat 60, surat 9, wal amilina 'alaiha. Jadi kita dianjurkan itu memang berzakat itu harus ada amilnya. Wal amilina 'alaiha. Jadi lil fuqara wal masakin wal amilin. Jadi yang ketiga ada amil. Jadi amil ini mana yang lebih baik? Apakah dia DKM misalnya di sekitar kita, atau lembaga-lembaga zakat yang swasta, atau pemerintah? Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, secara hukum tetap yang paling utama adalah atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah, taatir rasul dan pemerintah. Jadi pemerintah itu lebih berhak untuk mengatur israf tasrifuz zakat. Yang mengambil zakat dan mengeluarkan zakat itu memang seharusnya pemerintah. Seharusnya adalah pemerintah. Dan alhamdulillah masjid-masjid ya DMI, di bawah DMI ya, DMI Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia, itu setiap masjid yang sudah bekerja sama dengan DMI pasti di dalamnya juga ada Baznas. Jadi masjid misalnya di Kalibata City itu juga ada Baznasnya, gitu ya. Masjid Al-Fatah nih di Jatinegara itu juga di bawah Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Jadi masjid-masjid yang sudah bekerja sama dengan Baznas itu lebih berhak daripada lembaga-lembaga yang tidak bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional. Karena memang kita sebagai warga itu wajib taat dengan pemerintah. Dan memang beberapa kejadian ada lembaga zakat yang swasta yang akhirnya, mohon maaf, menggemukkan badan amil zakat itu sendiri. Bahkan ownernya itu tabungannya miliaran. Nah ini berbahaya ya. Tapi sebaiknya langsung ke masjid ataupun lembaga amil zakat yang berada di bawah Baznas ya. Monggo itu ya. Boleh masjid selama dia bekerja sama dengan Baznas, ataupun lembaga ambil zakat swasta yang sudah mendapat sertifikasi dari Baznas, ataupun langsung ke Badan Amil Zakat Nasional langsung. Misalnya Babin Rois Waskita Karya bekerja sama pun dengan Baznas kita ya. Ada, jadi nanti ada surat keputusan dari Kementerian Agama lewat Baznas. Nah ini jamaah tafadhol ya. Tapi jelas tetap utamanya adalah kepada lembaga-lembaga yang berada di makna bawah naungan pemerintah. Allahu a'lam bishawab. Sah tidak ke masjid atau amil yang tidak bekerja sama dengan Baznas? Sah, tetap sah. Tapi afdolnya sebagai ahlu sunnah wal jamaah kita harus mengikuti apa? Peraturan pemerintah. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun antum bagi sendiri pun boleh, fadhal. Antum misalnya punya harta 85 gram emas atau 85 juta, kalau uang 2,5%-nya ya dikeluarkan, kalau 100 juta ya 2,5 jutanya misalnya. Antum bagi ke 8 asnaf, fakir, miskin, mu'allaf, tiqulubum wa fir riqab. Ini riqab tidak ada, riqab ini hamba sahaya. Kemudian wal gharimin, orang yang punya hutang nggak bisa bayar. Bahkan para ulama mengatakan orang yang baik utaqsid, orang yang kredit itu terhitung fakir miskin. Walaupun kredit mobil Alphard itu miskin karena dia hukumnya gharimin. Apa? Orang yang punya hutang. Hutang ini kan dibenci, udah kaya. Kalau sekaya apapun kalau dia masih hutang itu terhitung gharim. Artinya apa? Orang yang punya hutang. Ini gharim. Kemudian wa fi sabilillah wa bin sabil, yaitu orang yang memperjuangkan agama Allah yaitu dengan berjihad, wa bin sabil yaitu orang yang menuntut ilmu. Jadi 8 asnaf itu harus terpenuhi itu kalau zakat mat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa pahami Pak ya?
Demikian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau ada kebenaran dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada kesalahan dari anak pribadi, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.